Baik, kuliah kita hari ini judulnya Self and Gender dan Gender, Psikologi Sosial KPM 234. Baik, saudara sekalian, pokok bahasan kita ada cukup banyak ya, yaitu tentang konsep self diri, terus kemudian elemen-elemen yang membentuk konsep diri, kemudian identitas sosial dan konteks, kemudian struktur konsep diri, self-esteem, fungsi self, dan kita akan bicara tentang gender dan faktor yang mempengaruhinya. Baik. Ya. Jadi, saudara-saudara, saya ingin sekarang, sebelum kita mulai, saya ingin Anda semua menuliskan pada selembar kertas, ya, selembar kertas apapun, jawablah pertanyaan siapakah. Saya nanya nih sama Anda, siapakah Anda? Coba sebutkan atau tuliskan 5 hal untuk menjelaskan siapa Anda. Silahkan. 5 ya, secepat mungkin tuliskan. Sudah? Oke. Sekarang saya minta Fawas Raffi. Silakan. Siapakah Anda? Fawas Raffi? 5 hal yang menggambarkan saya itu, yang pertama, saya mahasiswa, terus laki-laki, saya remaja, dan seseorang yang menyukai seni, dan satu lagi mungkin nampaknya Fauza, kamu memikirkan. Jadi bukan itu pertanyaan saya. Saya ingin spontan. Jadi kalau dipikirkan itu bukan lagi konsep diri. Ya, oke. Terima kasih. Saya pindah kepada Kesia Adita. Apa 5 konsep diri Anda? Siapakah Anda? Kalau tanya siapa kamu? Jawabnya apa? Saya Kesia Adita Brahmana. Saya identik dengan perempuan berkacamata. Saya adalah perempuan dari Karo. Tidak usah dipikirkan kan, guys ya. Spontan aja. Apa yang pertama kali muncul ketika orang nanya, kamu siapa sih? Apa jawaban yang kamu muncul dalam dirimu? Silakan, Kesia. Saya spontan aja. Oke, kita pindah ya. Kita pindah kepada Cindy Pampi. Silakan, Cindy. Halo Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jadi kalau misalnya saya Cindy, saya perempuan berkacamata, suku Tionghoa, SKPM, dan suka menonton film. Terima kasih. Oke, seperti itu ya spontannya. Terima kasih. Iya, Ibu. Jadi, sekarang kita pindah kepada Rivaldi. Siapakah Anda? Saya Rivaldi, saya adalah mahasiswa, saya orang Bandung yang bercita-cita menjadi presiden, kader Kasrat BMPMA dan orang Sunda. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau tanya, siapakah Elda? Saya Elda Remalia Milenia Tarigan, saya anak perempuan satu-satunya dari ayah dan ibu saya. Saya kakaknya Zoe dan Atan, saya Bendahara Umum 2 Himasiera, dan saya jadi calon ketua angkatan. Wih, hebat. Terima kasih. Tadi udah ada 5 rekan Anda menyebutkan tentang konsep dirinya. Apa sih kesamaan dari konsep diri yang mereka sebutkan? Sama-sama menyebutkan nama dan asal departemennya, Bu. Oke, bagus. Apalagi? Kegiatan yang sedang dijalani sekarang, Bu. Oke. Sama-sama menyebutkan gender. Sama-sama menyebutkan gender. Oke, apalagi? Menyebutkan mahasiswa sebagai identitasnya. Iya, oke. Apalagi? Tadi nyata sekali. Apa? Menyebutkan? Namanya. Hah?
Menyebutkan Sukunya, Bu. Ya, oke, bagus sekali. Menyebutkan sukunya. Apalagi? Menyebutkan Daerahnya, Bu. Daerahnya. Oke, apalagi? Menyebutkan dalam keluarga, Ibu. Keluarga, oke. Jadi selain kan menyebutkan tadi identitas jenis kelamin, tapi juga menyebutkan keluarganya, menyebutkan sukunya. Tapi ada juga tadi yang cita-cita ya, jadi presiden siapa tadi ya? Bukan ada tadi yang menyebutkan cita-citanya? Rivaldi, Bu. Nah, Rivaldi. Kayaknya nggak banyak ya, sama satu lagi sama Elda ya, yang mau jadi ketua angkatan ya. Nah, itu suatu yang unik pada orang yang berasal dari kebudayaan Asia. Ya, kita itu selalu mengidentifikasikan diri kita itu dengan kelompok kita. Jarang orang-orang dari dunia timur itu mengidentifikasi dirinya sebagai individual, sebagai individu. Tapi lebih kepada saya mahasiswa anu, saya jenis kelaminnya ini, saya anaknya si anu, saya suku ini. Beda dengan orang yang datang dari budaya barat atau budaya individualistik. Mereka lebih menyebutkan dirinya secara pribadi. Ya, pekerjaannya, terus tadi cita-citanya, kesukaannya, daripada menghubungkan dengan kelompoknya atau yang disebut sebagai budaya kolektif. Ya, itu penemuan dari 2 orang ilmuwan psikologi, ya, Marcus dan orang Jepang ya, Marcus dan Kitayama, 2 orang peneliti yang merupakan mempunyai kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Karena Marcus itu atau yang disebut Hassel Marcus itu adalah orang Amerika, sedangkan Shinobu Kitayama adalah orang Jepang. Nanti Ibu akan ceritakan lagi lebih lanjut ya. Kita balik lagi kepada kuliah kita. Nanti saya akan ceritakan kembali tentang penelitian kedua orang tersebut. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara self itu adalah identitas diri seseorang sebagai suatu skema. Mungkin kita masih ingat kuliah dulu skema, ya, skema dasar yang terdiri dari kumpulan keyakinan dan sikap terhadap diri sendiri yang terorganisir. Jadi self itu berisi berbagai keyakinan dan sikap terhadap diri sendiri. Ya, jadi di dalam itu ada informasi tentang diri sendiri, motivasi, kondisi emosional, evaluasi diri, kemampuan dan sebagainya. Jadi self itu kalau kita tanya siapakah Anda, maka bisa di dalamnya isinya tentang tadi ya informasi diri sendiri, jenis kelamin, latar belakang keluarga, tapi juga bisa kayak seperti tadi teman Anda, saya ingin jadi presiden, motivasi, atau saya ingin ketua angkatan. Keadaan emosional juga bisa, misalnya saya adalah orang yang melankolis, saya orang yang introvert, ya, atau evaluasi diri, saya orang yang ganteng, saya orang yang cantik, saya orang yang tidak percaya diri, ya, atau kemampuan, saya pintar matematika, saya pintar olahraga dan sebagainya, ya. Jadi kita semua sebetulnya saudara-saudara mempunyai konsep mengenai siapa diri kita, dan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana dia terbentuk dan bagaimana dia mempengaruhi perilaku kita. Ya, jadi Marcus dan Kitayama, seperti saya katakan tadi, Anda bisa baca dari dalam Myers 2010, menceritakan sesuatu yang menarik dan juga itu yang menjadi pertanyaan banyak dosen selama ini dan banyak didiskusikan. Ya, yaitu perbedaan mahasiswa Amerika dan Jepang dalam mendengarkan kuliah. Kira-kira menurut Anda apa perbedaannya? Apa bedanya? Izin menjawab, Bu. Siapa tuh? Nabil, Bu. Ya, apa bedanya? Ini cuma asumsi saya, Bu, tetapi mungkin kalau orang Barat itu mungkin lebih aktif dan lebih berani untuk bertanya
Sedangkan mungkin kalau yang orang timur akan lebih cenderung mendengarkan saja dan kayak kurang aktif karena respect dengan apa yang mengajar. Mungkin seperti itu sih, Bu. Ih, bener banget. Good, bener banget. Jadi yang saya katakan tadi, Hazel Marcus itu seorang dosen Amerika yang pergi mengajar ke Jepang. Sementara Shinobu Kitayama adalah orang Jepang yang mengajar di Amerika. Ya, nah Marcus itu ini cewek ya, nama keluarganya Marcus. Marcus itu heran gitu setelah habis kuliah, kok mahasiswanya nggak ada yang nanya. Dia heran, masa sih nggak ada yang kasih komentar, masa sih nggak ada pendapat, masa sih nggak ada opini pada apa yang diajarkan. Bingung dia. Sementara Kitayama juga bingung ketika ngajar di Jepang, kenapa sih ngajar di Amerika, kenapa sih katanya orang Amerika itu selalu berebutan ngomong dan kedengaran suaranya tuh kompetitif banget. Dan kemudian mereka selalu berusaha menonjolkan diri yang satu lebih daripada yang lain. Benar tuh katanya Nabil tuh. Dan itu yang menjadi pertanyaan dosen selama ini ketika kuliah daring. Kenapa mahasiswa diam semua kalau ditanya? Jadi pas saya membaca kembali buku itu, saya ketawa sendiri. Inilah jawaban mengapa mahasiswa saya diam kalau ditanya. Kenapa? Itu tadi. Karena budaya itu, budaya individualistik yang ada pada masyarakat barat, di mana mereka itu berpusat pada dirinya. Bukan egois ya, beda ya, berpusat pada dirinya. Jadi artinya setiap orang itu mau menampilkan dirinya, ingin lebih unggul dari yang lain. Sementara dalam budaya timur atau disebut budaya kolektif, kita tuh selalu mementingkan kebersamaan. Tidak berani menonjol sendiri. Ini mau dicek nih, apakah betul kalau ada orang yang nggak berani nanya karena takut disangka sok, takut disangka ambisius. Gitu nggak? Hah? Iya, Bu, kadang-kadang seperti itu, Bu. Seperti itu, Bu. Gitu ya. Dan ternyata perempuan ternyata punya hambatan lebih besar daripada laki-laki. Karena perempuan ketika dia bertanya, itu di kolektif ya, itu takut disangka dia itu ingin menonjol. Padahal di budaya kolektif itu kan perempuan, itu kan biasanya subordinasi dari laki-laki ya. Nah, jadi bisa jadi ketika Anda nanti sekolah ke luar negeri, ke negeri barat, itu Anda bisa gegar budaya seperti saya alami dulu berapa puluh tahun yang lalu ketika saya kuliah di Prancis. Saya tuh terkejut ketika dalam kuliah itu semua mahasiswa itu berani ngomong dan menyangkal dosen saya, dan dosen saya itu, profesor saya itu udah tua dan mereka memanggil nama. Saya kaget setengah mati karena kalau di sini boro-boro manggil nama, menatap mata profesor aja nggak berani. Anda aja nggak berani nanya sama saya. Ya kan? Segitunya saya udah ketiwi-ketiwi di kelas, udah gimana profesor saya nggak pernah ketawa, tapi mereka manggil dengan Michelle aja. Saya kaget sekali. Ya, jadi kepentingan bersama, kolektif, saling menjaga perasaan, itu hanya ada dalam budaya kolektif atau budaya timur. Nah, contoh lagi nih dari Marcus ya, dari Hazel Marcus, yaitu ketika dia diundang makan sama orang Jepang. Nah, ini menarik lagi, diundang makan nih orang Jepang. Oke. Terus dikasih menu dong, ya kan? Waktu makan bersama kasih menu. Dia makan bersama 7 orang Jepang lainnya, kasih menu. Terus melihat dong menunya. Dan kemudian setelah melihat menu, dia langsung mesen dong, mau makanan pembuka apa, makanan persiapan apa. Kemudian gak berapa lama yang mengundang dia dan ada satu tamu yang lain itu ngomong, diskusi. Terus apa yang terjadi? Makanan yang dihidangkan semua sama, seragam. Dia jadi bingung, ngapain dikasih menu ya kalau setiap orang makannya jadi sama yang lain. Kita kan cenderung gitu. Jarang kita ketika ngundang makan orang terus makannya masing-masing, ya kan? Udah dipilihin makanannya. Bingung si Marcus, kok susah banget ya nentuin pilihan sendiri. Susah banget ya jadi dia juga gini, dia nanya sama mahasiswanya. Di mana sih restoran bakmi yang paling enak di sini? Kira-kira jawaban mahasiswanya apa coba? Kira-kira jawaban mahasiswanya apa?
Persis seperti jawaban kalian kalau Ibu tanya. Jawabannya tergantung. Tergantung. Gak pernah berani nunjuk ini loh restorannya, itu loh. Tapi tergantung. Hal itu tidak terjadi dalam budaya Barat. Orang berani menunjukkan pilihannya bahwa itu yang bagus, ini yang nggak bagus. Kalau kita enggak, tergantung. Menarik ya? Jadi orang Timur itu budaya individualistik itu susah banget untuk memutuskan, menentukan pilihan. Menarik ya? Nah, jadi begitulah self itu terbentuk. Jadi self yang terbentuk pada orang Timur, pada budaya individualistik itu beda dengan self yang terbentuk pada budaya Barat budaya Timur atau kolektivis sama budaya Barat yang individualistik. Oke. Ya. Jadi apa isi dari Oke. Apa isi daripada self, ya? Jadi di dalam self itu kata Myers 2010, buku psikologi sosial tulisan Myers itu ada terjemahannya ya. Tadi selain skema diri, ya, keyakinan tentang diri yang tadi ya, umur, jenis kelamin, apalagi anaknya siapa, suku apa, juga ada rangkuman dari semua yang diingat, pengetahuan dan imajinasi yang dimiliki oleh seseorang tentang dirinya. Ya, jadi bisa saja kita mengimajinasikan diri kita kayak selebritis Korea misalnya, ya bisa saja seperti mungkin Rambo misalnya ya, atau misalnya seperti siapa ya orang yang berotot gitu ya, nah, bisa aja ya. Jadi imajinasi yang dimiliki oleh kita. Nah, jadi konsep diri bisa terdiri dari skema diri satu, kedua kemungkinan diri, possible self, yaitu gambaran tentang kemungkinan diri di masa depan. Contohnya seperti rekan Anda tadi memberikan contoh, saya calon ketua angkatan, saya ingin jadi presiden. Itu adalah possible self. Orang yang mempunyai possible self tertentu akan mempengaruhi perilakunya. Ya, saya akan jadi seorang dokter. Saya adalah orang yang akan menjadi seorang guru, maka perilakunya akan juga menggambarkan hal tersebut. Ya, jadi kemungkinan diri di masa depan. Yang berikutnya lagi adalah working self concept, yaitu konsep diri pada saat tertentu. Konsep diri yang terjadi ketika kita berada pada situasi tertentu. Misalnya di rumah, posisi kita sebagai anak, maka kita punya konsep diri sebagai anak. Apa sih konsep diri sebagai anak? Tentu berbeda dengan konsep diri kita sebagai seorang mahasiswa. Di rumah, konsep diri yang berjalan, working self concept, bukanlah konsep diri mahasiswa, tapi konsep diri seorang anak atau seorang kakak. Ya. Sampai di sini. Paham nggak apa yang saya maksud? Silakan. Mohon Bu. Ya. Siapa tuh? Saya menjawab aman Bu, tidak ada yang ditanya. Apanya? Kenapa? Oh, nggak nanya? Tidak ada yang ditanya Bu. Oh ya. Siapa yang mau bertanya? Apakah paham nggak ini konsep diri itu ada konsep diri, skema diri kita yang tadi, terus kemungkinan possible self dan working self. Misalnya contohnya ya seorang mahasiswa kedokteran, gitu ya. Maka dia akan mempunyai possible self tentang dia akan jadi, saya adalah calon dokter, betul nggak? Kalau kira-kira Anda, apa sih possible self-nya? Siapa yang jawab nih? Kalau tadi Rivaldi bilang saya calon presiden. Tadi si Elda, saya calon ketua angkatan. Kalau Nabil? Calon sarjana Bu. Calon sarjana. Itu konsep diri Anda. Beda kalau Anda bilang calon mafia, benar nggak Nabil? Ya kan?
Beda kan? Gak ada orang yang punya konsep diri saya calon mafia, kecuali orang kali anaknya mafia di sana kan, gitu. Ya. Atau misalnya Anda punya impian ingin menjadi seorang menteri, saya calon menteri. Jadi itu ada dalam pikiran kita. Tetapi yang bekerja itu adalah working self concept ketika kita berada dalam satu situasi. Di sini dalam sekarang saat kita ini, Anda self concept Anda adalah apa? Apakah Anda seorang anak atau seorang mahasiswa? Mahasiswa, Bu. Mahasiswa, Bu. Mahasiswa, Bu. Mahasiswa kan, ini working self concept Anda. Mungkin tidak bekerja tuh self concept Anda sebagai laki-laki atau perempuan, atau sebagai anggota BEM atau bukan. Ya, itu dia. Saya lanjutkan ya. Oke. Jadi apa sih yang elemen-elemen yang membentuk konsep diri? Ya, apa elemen yang membentuk konsep diri? Konsep diri terbentuk oleh peran yang kita mainkan. Tadi ya, working self concept ya, peran yang kita mainkan. Peran yang kita mainkan itu akan dibuktikan oleh suatu penelitian di mana ketika kita memasuki suatu situasi tertentu, suatu kondisi tertentu di mana kita harus memainkan peran tersebut. Pertama-tama mungkin kita seperti lagi sandiwara, tapi lama-kelamaan peran itu akan masuk dalam diri kita. Akan masuk dalam diri kita. Sehingga kita betul-betul merasakan diri kita seperti itu. Anda bisa lihat ketika Anda dulu masih SMA, terus masuk ke dalam perguruan tinggi, masuk ke IPB, maka Anda kan ganti itu konsep dirinya. Kalau dulu anak SMA, sekarang mahasiswa. Itu mulai canggung gitu ya. Tapi kemudian lama-kelamaan Anda akan terbiasa dengan peran sebagai mahasiswa. Pikiran Anda akan menyesuaikan diri bahwa saya sekarang seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah perbandingan sosial. Jadi konsep diri itu terbentuk melalui kita membandingkan diri dengan orang lain. Ya, jadi orang lain yang mempunyai posisi yang sama dengan kita, maka kita akan menyesuaikan diri. Kita akan melihat seperti itu. Ya. Jadi misalnya saja kita sekarang adalah seorang mahasiswa, maka kita akan melihat orang lain, ya, yang mahasiswa juga. Kita akan melihat bagaimana orang tersebut membentuk konsep dirinya, standarnya. Lewat kita mengamati bagaimana orang membentuk standar dirinya, maka kita akan membentuk standar diri kita sesuai dengan peran tersebut. Ya. Misalnya saja orang lain di sekeliling kita itu akan membantu kita mendefinisikan diri kita, apakah kita itu orang yang pintar apa tidak. Ya, misalnya saja Anda berada nih dalam ketika Anda tadi masuk menjadi mahasiswa, terus di kelas dalam diskusi teman Anda bilang, ih kamu pintar banget sih, kamu kreatif banget sih. Nah itu kan membentuk konsep diri kita. Karena apa? Karena kita dibandingkan dengan orang lain merasa bahwa mereka itu lebih atau kurang daripada kita. Kamu tuh hebat ya, kamu paling pintar. Nah, oleh karena itu orang-orang yang hidup dalam suatu lingkungan di mana dia itu lebih baik dibandingkan orang lain, maka akan terbentuk konsep diri yang positif. Sangat positif. Nah, namun apa yang terjadi ketika dia masuk dalam situasi yang baru? Di mana dalam situasi yang baru itu ternyata banyak orang lebih daripada dia. Disitulah kemudian terjadi suatu perasaan yang sangat kecewa, mengurangi kepuasan dirinya. Itu yang terjadi, saudara-saudara, ketika Anda mungkin waktu SMA itu juara, ya, juara di sekolah Anda, tapi ketika Anda masuk IPB, ternyata banyak orang jauh lebih daripada Anda. Maka konsep diri Anda pun menjadi berkurang. Tadinya Anda sangat positif tentang diri Anda, menjadi berkurang. Paham ya? Ya, jadi konsep diri itu terbentuk melalui perbandingan kehidupan kita dengan orang lain. Disitulah psikologi sosial. Berikutnya, konsep diri juga terbentuk atau self itu terbentuk juga oleh kesuksesan dan kegagalan otomatis ya. Kalau kita berhasil melakukan hal-hal yang rumit, yang besar, itu akan menambah rasa
kebanggaan kita, konsep diri kita semakin positif. Sebaliknya kegagalan itu sering menyebabkan kita yang tadinya merasa bahwa kita diri hebat, ketika kita gagal, kemudian self konsep kita pun menjadi berkurang, tidak sepositif dulu. Ya. Kemudian yang keempat adalah penilaian orang lain. Jadi kita sebetulnya, ya, konsep diri kita tuh terbentuk sebetulnya bukan oleh semata-mata penilaian orang lain pada kita, tetapi apa yang kita persepsikan orang lain mempersepsikan kita. Jadi terkadang kita itu terlalu peduli dan terlalu memikirkan kira-kira penilaian orang terhadap kita apa. Kita ini nggak tahu sebetulnya ya. Sesungguhnya orang tuh mengatakan apa kepada kita, tapi dia nggak pernah mikir, orang-orang tersebut mungkin tidak pernah ngomong pada kita. Tapi kita mempersepsikan apa kira-kira orang katakan pada kita. Jadi kita kadang-kadang membayangkan atau terlalu peduli pada penilaian orang lain. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita sering berpikir, orang akan bilang apa ya nanti tentang saya? Orang akan menganggap saya apa ya? Nah itu yang sering-sering mempengaruhi kita. Jadi persepsi kita tentang penilaian orang lain. Keempat tadi budaya ya, udah dijelaskan tadi. Budaya bagaimana budaya individualisme dan budaya kolektivisme ya. Budaya individualisme yaitu di mana orang itu lebih mengutamakan memprioritaskan tujuan pribadi, sementara kolektivitas itu lebih memperhatikan tujuan kelompok. Ya. Nah, ini budaya itu sangat besar pengaruhnya ya. Bahkan budaya itu juga budaya itu sering sengaja ditanamkan. Contohnya ya, Anda pernah dengar mungkin ya, anak-anak selebritis namanya aneh-aneh. Ya enggak? Ada yang tahu enggak? Selebritis namanya aneh-aneh. Coba kasih contoh. Kenzo. Quinza. Nah, ada lagi yang namanya Suri. Anaknya siapa yang namanya Suri? Sabiru. Ada yang biru, ada yang namanya Knox. Ada yang namanya Apple, bayangkan. Ternyata itu adalah datang dari dari budaya individualis, di mana orang ingin tampil unik. Sementara di budaya kolektif kita memberi nama itu nama-nama yang udah biasa, yang umum. Sri, Endang, ya kan, Toto, gitu. Tapi makin kesininya orang-orang itu nampaknya memberi nama itu makin unik-unik. Artinya individualisme itu semakin menonjol pada masyarakat masa kini. Gitu. Ya, menarik sekali gitu. Nah, apakah ini dipengaruhi oleh budaya barat di mana kita selalu ditanamkan bahwa kita itu bisa, kita itu orangnya unik, kita itu orang hebat. Sementara orang-orang zaman dahulu itu lebih banyak orientasinya ke kebersamaan tadi, kasih nama-nama yang biasa. Takut memberi nama-nama yang unik. Ya, kan kita juga orang sekarang mana kita tuh ada anaknya Meli ya, yang anakku lelaki namanya ya. Anakku lelaki apa namanya itu ya. Nah, jadi nama-nama yang unik. Nah, itu sebenarnya ciri daripada budaya individualis. Ya. Dan kemudian juga ternyata budaya juga sangat mempengaruhi cara berpikir kognitif seseorang. Ini menunjukkan ini ada suatu percobaan yang dilakukan oleh Nisbet ya. Dia melakukan suatu percobaan meneliti bagaimana reaksi seorang sekumpulan anak-anak ketika dibawa melihat ini akuarium raksasa. Ternyata anak-anak Jepang ketika melihat akuarium raksasa itu dia melihat bagaimana ikan-ikan yang lain. Ada ikan besar, ada ikan kecil, ada ikan ini, ikan itu. Mereka melaporkan seperti itu. Tapi anak-anak barat ketika dibawa melihat akuarium, dia hanya mengamati ikan-ikan yang memang menjadi fokus penglihatannya. Jadi orang timur atau orang dari budaya kolektif itu biasa melihat sesuatu itu secara holistik.
Ini kalau kita datang ke sebuah pesta juga begitu. Kita pasti ingat ada orang bajunya ini, bajunya itu, wajahnya begini, wajahnya si Anu ternyata sama si itu loh datangnya, si ini sama si itu. Tapi kalau ternyata dalam budaya individualis tidak, orang hanya berfokus pada orang-orang tertentu yang memang menjadi pusat perhatian. Menarik ya. Nah itu, jadi ternyata budaya juga mempengaruhi cara pandang kita. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah identitas sosial, ya, atau social identity, ya. Jadi tadi apa yang menjadi apa yang menjadi identitas kita, misalnya seperti suku, ya, seperti jenis kelamin, ya. Jadi memang identitas sosial yang ditanamkan. Oke. Nah, ini yang tadi penjelasan dari yang tadi. Yang pertama, peran yang kita mainkan tadi, ya, memainkan peranan baru sebagai mahasiswa, orang tua, teman, itu terserap dalam kesadaran sehingga memainkan peranan berubah menjadi realitas. Perbandingan sosial tadi ya udah saya jelaskan ya, gimana kita membandingkan dengan orang lain, hasil perbandingan itu akan mempengaruhi gimana kita menilai diri kita, terus kesuksesan dan kegagalan. Nah, tadi ya ini penjelasannya. Ya, bagaimana penilaian orang lain tuh mempengaruhi dan budaya, ya. Nah, sekarang kita bicara identitas sosial atau social identity seperti saya katakan tadi ya. Nah, sosial identitas sosial ini saya nggak oke banget sih. Ya, identitas sosial adalah definisi seorang tentang siapa dirinya, termasuk di dalamnya atribut pribadi, self-concept, dan atribut yang dimiliki bersama dengan orang lain. Ya. Jadi, identitas sosial, kalau kita kan punya KTP ya, kartu identitas, itu di dalamnya merupakan ciri-ciri kita pribadi. Tetapi juga ada misalnya agama, ya kan? Nah, itu kan sebenarnya identitas atau atribut yang dimiliki bersama dengan orang lain. Ya. Jadi identitas sosial bukan hanya menggambarkan yang tadi skema diri kita, apakah saya ganteng, saya cantik, saya pintar, saya bodoh, tapi juga ada tadi saya adalah orang Sunda, saya adalah orang Jawa, saya adalah anak daripada keluargaan dan sebagainya. Ya, jadi situ ada nama, konsep diri, hubungan interpersonal, afiliasi politik, gender, sebagainya. Ya, nah ada 4 dimensi identitas sosial, yaitu persepsi dalam konteks antar budaya, daya tarik in-group, keyakinan yang saling terkait, dan depersonalisasi. Seperti apakah itu? Nah, ini dia, ya. Jadi identitas sosial yang pertama adalah konteks antar kelompok. Ya. Nah, konteks antar kelompok itu akan membentuk konsep diri kita, identitas sosial kita mengenai kelompok kita. Ya. Apabila in-group kita, nih sekarang nih Anda nih misalnya mahasiswa IPB, in-group Anda ya. Itu bagaimana ketika Anda membandingkan dengan grup yang lain? Nah, jika Anda itu merasa bahwa in-group Anda, yaitu mahasiswa IPB itu, lebih baik daripada kelompok lain, maka yang dibilang tadi konteks antar kelompok itu menjadi lebih positif begitu. Anda akan lebih sering menyebutkan Anda mahasiswa IPB. Tapi kalau ketika Anda membandingkan in-group Anda dengan grup lain, ternyata lebih inferior, maka itu tidak menjadi identitas Anda mahasiswa IPB. Nah, itu yang pertama. Jadi membandingkan dengan kelompok lain. Kedua, daya tarik in-group. Sejauh mana memang in-group itu, ya, kelompok di mana Anda itu memang mempunyai daya tarik tersendiri. Tidak semua orang mengidentifikasikan dirinya dengan sukunya. Ketika dia merasa bahwa, ketika dia membandingkan sukunya, ketika dia melihat sukunya menarik atau tidak. Ya. Misalnya ada orang yang begitu bangga, misalnya menjadi dalam suatu banyak orang bangga menjadi mahasiswa misalnya Harvard University. Karena memang Harvard itu mempunyai daya tarik sendiri. Banyak orang-orang hebat ya, penambah Nobel yang lulusan Harvard. Jadi daya tariknya segitu besar sehingga Anda dengan bangga mengambilnya sebagai konsep diri Anda.
Kedua adalah keyakinan yang saling terkait. Ya, norma dan nilai. Jadi norma dan nilai yang ada pada kelompok itu, sejauh mana itu menjadi norma dan nilai yang mempengaruhi tingkah laku Anda. Ya. Ada orang yang mengatakan, saya akan mendidik anak-anak, misalnya ada orang Batak yang bilang, saya akan mendidik anak-anak saya sesuai dengan budaya Batak, karena budaya Batak itu begini, begitu. Atau orang lain mengatakan, saya ingin mendidik anak saya dengan budaya Jawa, karena budaya Jawa itu begini. Jadi ada nilai-nilai, ada norma-norma yang dianggap baik. Dan itu yang kemudian menghasilkan suatu tingkah laku tertentu. Ya. Apakah halus cara berbicara, ya? Apakah spontanitas, apakah tunduk pada tradisi, dan sebagainya. Nah, dan satu lagi dalam identitas sosial, ya, itu terjadi depersonalisasi. Itu kurang aneh, depersonalisasi. Depersonalisasi artinya memandang dirinya sebagai contoh dari kategori sosial, bukan sebagai dirinya sendiri, sebagai individu yang unik. Ibu Nurmala adalah contoh dari dosen IPB. Saya mau merasa nih bahwa dalam identitas sosial saya kan dosen IPB. Artinya adalah saya mencerminkan kategori itu. Bukan Ibu Nurmala dosen IPB, tapi dosen IPB-nya. Jadi identitas sosial seseorang itu mencangkup keempat ini. Gimana kita membandingkan dengan kelompok lain, sejauh mana kelompok kita itu punya daya tarik tertentu, kemudian keyakinan atau norma dan nilai-nilai yang ada dalam kelompok itu sejauh mana pengaruh tingkah laku kita, dan kemudian depersonalisasi ketika kita menganggap bahwa kita adalah contoh dari kategori sosial kelompok kita. Gimana sampai di sini? Apakah bisa dimengerti? Ada yang mau bertanya? Sebentar ya, saya lihat yang bertanya ini. Apa yang ditanya? Oh bukan? Ya, ada chat. Oh iya. Oh, Tiger Halilintar. Itu nama Lucinta. Orang Sunda namanya Kenzo semua. Sunda kebanyakan namanya Asep. Itu tadi ya. Itu yang umum tuh. Ya, ada namanya Dia Skala Bumi. Itu dia nama aneh-aneh. Ya, oke. Ada yang mau bertanya sekarang? Ini saya agak rumit nih penjelasan antara self dan identitas sosial, betul nggak? Nih, jangan menunjukkan hasil penelitiannya. Ini tadi nih, ya, siapa namanya Markus nih, bahwa mahasiswa tuh nggak suka nanya nih, mahasiswa timur nih. Anda membuktikan apa menyangga atau terbuktinya apa yang dikatakan oleh Hesda Markus? Silakan. Udah bisa nggak ngelihat self dan identitas sosial? Sama apa beda self dengan identitas sosial? Self dan identitas sosial sama apa beda? Beda, Bu. Apa perbedaannya? Kalau yang saya, yang lain deh dulu. Ada yang mau ngomong? Enggak, siapa tadi yang mau ngomong? Ada Nabil. dua sih tadi. Ya, Nabil dulu deh, Nabil dulu. Nabil mau apa? Kalau self itu kayak, itu salah satu faktor yang dimasukkan di dalamnya itu kan kayak identitas sosialnya. Selain itu kan, selain identitas sosial ada apa, in group, ada daya tarik in group, dan yang kayak keyakinan yang dia punya seperti norma dan budaya. Kalau identitas sosial tuh lebih berfokus kepada bagaimana dia memandang dirinya di konteks sosial, kayak misalnya dia membandingkan dirinya dengan orang lain, dengan segala faktor sosial. Jadi kayak dalam satu, kayak gimana ya, kayak identitas sosial itu sangat terikat dengan yang namanya konteks sosial di sekitar dia. Tapi kalau misalnya cuman self, itu kan cuman apa yang dia rasionalisasikan di dirinya sendiri, apa yang dia pikirkan terhadap dirinya sendiri gitu sih, Bu. Ya, oke, Nabil. Hampir benar. Tadi kalian kurang perhatikan slide sebelumnya. Hubungan self dan identitas sosial adalah, ayo,
Kalian kurang perhatikan nih saat sebelumnya. Apa coba? Nih, apa tuh? Identitas sosial itu apa? Yang membentuk sel. Ya, identitas sosial itu yang membentuk sel. Ya, Nabil? Iya, Bu. Di dalam self itu antara lain terdapat identitas sosial, Nabil. Saya orang Sunda, saya orang Jawa, saya orang Surabaya. Tapi gimana Anda bisa mengambil, memasukkan identitas sosial itu ke dalam diri Anda, itu tadi. Bagaimana kita membandingkan dengan grup lain, bagaimana daya tarik grup kita itu, dan seterusnya. Ya, jadi ingat ya, identitas sosial itu adalah beda apa sama dengan self? Beda, Bu. Identitas sosial itu bagian daripada self. Oke? Karena dalam self ada tadi nama, ada jenis kelamin, tapi juga tadi ada yang nambahin, saya mahasiswa IPB, saya orang Sunda, dan seterusnya. Oke ya? Jangan bingung loh. Paham ya? Nah, ini kuliah kita yang ke-7 ya? Ya bukan sih? Nah, berarti habis ini kita akan UTS loh. Ya, jangan sampai lupa. Oke. Ya. Jadi kita jelaskan, maka kita masuk kepada identitas sosial dan konteks. Nah, kita akan merasa stres ketika kita harus membangun identitas sosial yang baru. Ya, sesuai dengan perubahan konteks. Ya, contohnya seperti tadi Anda dari SMA menjadi mahasiswa, ya. Mungkin tidak buat semua orang, mungkin tidak mudah bagi semua orang. Ya, jadi ada orang-orang mungkin yang susah ketika mengganti identitas sosial yang baru. Ya, atau misalnya saja Anda pindah sekolah, tadinya di Surabaya, kemudian Anda jadi di Bali misalnya. Jadi orang Surabaya menjadi tadi ya di tempat Anda yang baru banyakkan orang Bali daripada orang Surabaya. Nah, ketika Anda mengganti identitas Anda bukan menjadi orang Bali, tapi artinya Anda tidak lagi bisa membawa identitas Surabaya Anda. Mungkin Anda jadi agak-agak mirip dengan budaya Bali. Mungkin logatnya, ya, mungkin juga tadi gaya komunikasinya, ya. Sama seperti orang Batak itu ketika jadi mahasiswa di Jogja, itu banyak orang Batak jadi ngomong Jawa, tuh. Ya, logatnya pun jadi logat Jawa, bawaan dirinya pun menjadi bawaan. Nah, ada orang-orang yang menjadi stres ketika dia harus menyesuaikan diri dengan konsep yang baru, dengan konteks yang baru. Maka apa yang terjadi? Bisa ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah dia justru semakin mengidentifikasikan diri pada identitas yang ada sebelumnya. Jadi justru dia lebih menonjolkan identitas dirinya. Atau dia hanya bergaul dengan orang-orang yang identitas sama. Dia cari orang Surabaya juga misalnya. Ya. Nah, kemudian justru dia memperbesar atau menunjukkan perbedaannya itu. Atau yang kedua adalah tadi berasimilasi dan mengidentifikasikan diri dengan konteks yang baru. Orang Batak datang ke Jogja, maka kemudian dia belajar bahasa Jawa, dia belajar gaya berkomunikasinya. Sama juga ketika Anda udah pernah kuliah kan ya di kampus ya, maka Anda mulai pakai bahasa Sunda, pakai logat Sunda yang pakai mah-mah dan teh-teh gitu ya. Ibu kasih contoh nih, ada sesuatu yang menarik ya, yang Ibu alami ya ketika Ibu sekolah di luar. Ini mengenai orang yang stres nih, beradaptasi dengan konteks yang baru. Oke. Ini juga yang ada di buku contohnya. Jadi ketika kami sekolah, itu di kuliah itu kayak di kuliah saya, itu bertahun-tahun tidak ada mahasiswa Indonesia. Ya. Ada mahasiswa Eropa yang lain, tapi Indonesia tidak ada. Maka saya ada orang Indonesia yang yang paling beda sama yang lain gitu ya. Dan mungkin profesor saya juga nggak pernah punya pengalaman menghadapi orang Indonesia.
Maka saya di situ tidak punya teman untuk ngomong bahasa Indonesia. Yang ada adalah saya berusaha menyesuaikan diri dengan mereka. Berusaha memahami cara berbicara sehari-hari. Kan waktu saya datang, bahasa saya itu bahasa buku. Ya, waktu diajarin di mana sih, ngajar di kursus gitu ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia nih, mau nanya nama kan, siapakah nama Anda? Kan aneh ya kalau gitu ya. Kan kalau bahasa gaul kan, kamu siapa namanya? Gitu ya. Nah, jadi saya berusaha. Tapi ada teman saya di universitas lain, saya nggak ngerti kenapa. Maaf ya, bukan saya mau menghina suatu suku lain, tapi dia orang Jawa. Ketika ketemu dengan kita dimanapun, pasti dia akan mengeluarkan bahasa Jawanya. Padahal di sekelilingnya itu banyak sekali orang-orang asing gitu. Jadi kalau ketemu sama saya, dia pasti tanya, piye kabare gitu. Saya mau jawabnya apa coba? Nah, saat pertama saya bukan orang Jawa. Kedua adalah bahwa kita lagi ada di Eropa. Itu contohnya yang tadi, ya, orang yang tadi mengalami kesulitan ketika beradaptasi dengan budaya yang baru. Dia justru jadi lebih mengidentifikasikan diri dengan budaya lamanya. Bukan budaya, identitas lamanya. Maksud saya, identitas lamanya. Dan itu akan sangat mengganggu. Karena apa? Kita tidak bisa berbaur, ya kan? Kita nggak bisa membaur. Bukan kita kehilangan identitas diri kita ya, tapi artinya beradaptasi dengan peran kita yang baru, dengan identitas yang baru. Bahwa saya mahasiswa Universitas Anu di Perancis. Saya bukan lagi Nurmala, dosen IPB, tapi saya adalah mahasiswa Universitas di Perancis. Gitu. Ya, nah itu kadang-kadang yang mempersulit kita beradaptasi. Bahkan banyak orang ketika pindah dari situasi konteks tertentu konteks lain, itu banyak yang merasa tidak nyaman. Ya. Oke. Jadi self itu bisa berevolusi ya. Waktu kita jadi self itu bisa berevolusi dari kesadaran diri subjektif waktu kita mungkin masih anak-anak, masih muda, kita baru mempunyai kesadaran diri subjektif. Yaitu ketika kita mampu membedakan diri kita dari lingkungan fisik dan sosial. Saya bisa membedakan bahwa saya manusia, itu kucing, itu bunga, itu pohon, itu mobil. Dan juga itu mamah, itu kakak. Itu kesadaran diri subjektif. Semakin kita bertumbuh, semakin kita dewasa, maka self itu berevolusi menjadi kesadaran diri objektif. Yaitu di mana kita sudah bisa menjadikan diri kita sendiri objek perhatian. Kayak tadi, membandingkan diri kita dengan orang lain. Ternyata aku kurangnya dibandingkan dia ya. Ternyata aku tuh lebih kreatif ya daripada dia. Itu kan berarti melihat diri sebagai objek. Dan kemudian kita pun kesadaran diri objektif itu juga di mana kita mulai sadar akan pikiran kita. Kita tahu bahwa kita tahu dan kita juga tahu bahwa kita ingat. Kita ingat sesuatu, kita tahu sesuatu. Coba kita bandingkan dengan anak-anak yang hanya mempunyai kesadaran diri subjektif. Kita kadang-kadang kan masih ingat nggak itu Tante Anu? Masih ingat nggak ini Tante Anu? Atau masih ingat waktu kita berenang di sana, ya kan? Jadi memang mereka belum tahu apa yang dia ingat dan belum tahu apa yang dia tahu. Ya. Jadi self itu juga bisa berevolusi ya. Dari sekedar sadar diri secara subjektif menjadi sadar diri objektif. Oke. Nah, konsep diri atau self tadi mempunyai 3 struktur. Yang pertama konsep diri sentral, ya. Sentral namanya juga sentral, pusat ya. Yaitu konsep diri inti dan cenderung ekstrim yang bisa positif atau negatif dan relatif sulit dirubah. Nah, apa nih konsep diri sentral kita nih? Bisa beda-beda setiap orang. Ya tergantung apakah hal itu penting sekali buat dia. Bisa positif, bisa negatif. Kebayang nggak kalau konsep diri kita sentral itu negatif? Tidak ada satupun yang positif, negatif. Kebayang nggak? Orang seperti apa nanti orang itu. Nah, yang kedua konsep diri periferal. Konsep diri periferal adalah konsep diri yang tidak terlalu kuat terbentuk dan relatif mulai dirubah. Yang sifatnya itu memang lebih kepada sementara. Ya. Konsep diri yang terbentuk yang mungkin karena konteks tertentu. Misalnya saja
ketika Anda menghadiri suatu acara atau pertemuan, ya, nah, itu di situ Anda mungkin mewakili perkumpulan Anda atau mewakili perusahaan Anda. Nah, itu pada saat itu, pada konteks itu mungkin tidak terlalu kuat, itu cuma sementara aja di situ. Saya adalah tamu mewakili IPB misalnya, atau saya tamu mewakili RW 6 misalnya. Itu konsep diri periferal, tidak terlalu penting. Atau dulu waktu saya jadi misalnya pemain basket mewakili SMA saya, cuma 6 bulan sih, maka konsep diri itu periferal, ya, tidak terlalu penting. Maka juga mudah dirubah ketika kemudian saya mahasiswa nggak sempat lagi main basket, maka konsep diri saya itu pemain basket tidak ada lagi. Nah, konsep diri sentral yang tadi dielaborasi lebih detail, konsolidasi lebih kuat, dan diyakini dengan kepastian yang lebih besar. Oleh karena itu, kalau konsep diri sentral yang kita miliki itu sudah demikian negatifnya, itu susah kita membangun konsep diri orang itu jadi positif. Gitu loh. Itu jadi yang bisa menjelaskan mengapa kadang-kadang kita sulit merubah konsep diri seseorang yang memang sudah membatu itu, sudah sudah inti, sudah dielaborasi demikian kuat di dalam, elaborasi itu dibentuk ya demikian kuat di dalam dirinya. Nah, bentuk lain dari konsep diri adalah skema diri seksual, ya, yaitu aspek seksual dari diri kita sendiri yang mempengaruhi perilaku seksualnya. Misalnya, saya itu tidak menarik, atau saya itu seksi, atau saya itu mudah mempengaruhi orang lain. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku seksual. Ya, orang yang merasa diri tidak menarik, tubuh saya tidak seksi, tidak keren, tidak apa, maka mungkin dia akan perilaku seksualnya pun dia akan malu-malu, takut-takut. Beda dengan orang yang, saya itu daya tarik saya itu luar biasa, saya itu cantik dan sebagainya, maka akan perilaku seksualnya juga mungkin dia akan lebih berani mendekati orang, lebih menggoda dan sebagainya. Nah, selain itu ada lagi konsep diri berikutnya, konsep diri sosial, yaitu identitas kolektif yang menyangkut hubungan interpersonal dan aspek identitas yang berasal dari keanggotaan dalam kelompok yang disebut pada ras, etnis, dan budaya. Ya, konsep diri sosial. Kayak tadi saya orang Sunda, saya orang Jawa dan sebagainya. Nah, ini terdiferensiasi dan didefinisikan dengan baik seiring pertambahan usia. Jadi tadi kan kalau kita lihat ada evaluasi, ya, terjadi evolusi dari konsep diri subjektif menjadi objektif, maka konsep diri sosial ini pun akan terdiferensiasi menjadi lebih kuat atau justru makin lemah seiring dengan pertambahan usia. Waktu kecil mungkin kita menyadari bahwa kita itu adalah orang Indonesia. Waktu sekolah nih, ya kan, waktu sekolah kan diajarin terus tuh PPKN dan sebagainya. Tapi ketika kita semakin dewasa, kita bergaul dengan orang-orang lain, mungkin ada orang yang terkikis keindonesiaannya, ya, atau justru semakin kuat keindonesiaannya, ya. Kenapa? Karena tadi mungkinnya kognisi kita itu semakin berkembang sehingga mempengaruhi skema-skema yang ada dalam diri kita. Nah, konsep diri bisa dipengaruhi oleh atau berubah karena beberapa hal. Yang pertama karena faktor biologis, ya, tadi kedewasaan, ya. Kedua, karena keinginan diri kita sendiri. Kita sekarang ingin lebih dikenal sebagai apa, maka kita merubah konsep diri kita. Ya, tadi saya sekarang ingin karena saya udah lulus kuliah, saya udah jadi sarjana, sekarang saya jadi sales, maka saya akan konsep diri saya sekarang soal sales, maka kita akan menampilkan diri kita sedemikian rupa rapi, ramah, pandai bicara dan sebagainya. Apalagi yang berubah konsep diri, yaitu perubahan hidup yang besar. Kebayang ya kalau orang tadinya kaya raya, tiba-tiba jatuh miskin. Gitu. Ya, nah itu contohnya nih kayak sekarang lagi COVID nih. Ya, orang-orang yang tadinya pegawai, banyak yang di PHK. Gimana coba konsep dirinya? Berubah kan? Ya, tadinya saya itu adalah misalnya analis keuangan. Nah sekarang udah nggak ada pekerjaan, terjadi perubahan hidup yang besar. Ya. Kemudian perubahan kerja, jenis pekerjaan berubah, ya. Tadinya adalah pegawai biasa, terus sekarang menjadi CEO misalnya, ya, perubahan kerja, yang dia buka startup sendiri menjadi CEO. Nah itu juga terjadi perubahan konsep diri. Tentu ya,
bisa yang sangat positif ya. Wah, ternyata saya keren nih, saya bisa hebat nih dari orang biasa, sekarang saya menjadi CEO. Bisa juga perubahan konsep diri itu karena ada significant others yang berpengaruh pada interaksi sosial. Kita bisa tahu bahwa orang tua kita itu sering sekali memberikan kita membangun membangun konsep-konsep diri kita. Ada orang tua yang sejak kecil sering memanggil anaknya ganteng, atau bidadari papa, atau si cantik, si manis ya. Nah, orang-orang itu ada orang-orang yang penting buat kita. Itu yang disebut significant others. Nah, ketika significant others itu memberikan kita julukan-julukan seperti itu akan membentuk konsep diri kita. Bahwa kita tuh cantik dan ganteng. Ah, itu tadi. Atau kita pintar. Kamu memang anak mama yang paling pintar. Maka kita akan berpikir bahwa kita pintar banget. Gitu. Ya. Tapi sebaliknya, ketika significant others itu memberikan ya konsep-konsep yang negatif tentang kita, ya, kamu mah nggak bisa ngerjain apa-apa, kata ibunya. Kamu tuh memang orangnya ini deh, kikuk. Kamu tuh nggak bisa dipercaya. Nah, maka itu akan membentuk konsep diri kita. Ya. Tadi. Kedua adalah intensitas hubungan sangat berperan dalam perubahan konsep diri. Ya, jadi artinya ketika kita orang dekat sama kita, maka orang-orang yang dekat itu akan lebih berperan dalam perubahan konsep diri kita. Ya, jadi ketika misalnya Anda tadinya mahasiswa biasa diangkat menjadi pengurus BEM, atau tadi siapa yang menjadi ketua angkatan, ya. Nah, intensitas hubungan Anda dengan orang-orang pendukung Anda itu akan sangat berperan dalam membentuk diri Anda betul-betul menjadi seorang pemimpin. Nah, jadi artinya bukannya konsep diri itu nggak bisa berubah ya oleh 6 ini. Tapi tadi perlu kita ingat bahwa konsep diri yang sentral, ya, konsep tadi yang sentral itu agak lebih sulit untuk dirubah. Kalau Anda sekarang menjadi ketua angkatan, itu mungkin hanya ketika Anda kuliah. Ketika nanti Anda sudah tidak kuliah lagi, mungkin konsep diri angkatan ini tidak ada lagi pada diri Anda. Karena dia konsep diri periferal. Tetapi yang lain, hal-hal yang lain, itu masih tetap ada dalam diri Anda, tidak berubah. Misalnya Anda adalah keturunan bangsawan, atau misalnya Anda adalah sarjana pertama dalam keluarga, dan seterusnya. Berikutnya kita akan bicara soal harga diri, self-esteem. Self-esteem adalah evaluasi diri seseorang atau sikap seseorang pada diri sendiri dalam rentang positif dan negatif. Anda udah bicara sikap ya. Sikap itu kan evaluasi tentang baik, buruk, terus Anda senang apa nggak senang sama diri Anda, kan gitu ya. Jadi self-esteem itu harga diri. Ya. Apa sih tujuannya orang punya self-esteem? Atau self itu tujuannya apa? Pertama self-assessment, yaitu memperoleh pengetahuan akurat tentang diri sendiri. Kedua, self-enhancement, memperoleh informasi positif. Dan yang ketiga adalah self-verification, melakukan konfirmasi atas sesuatu yang sudah diketahui. Jadi kita sering sekali berusaha mencari ya kepada orang lain konfirmasi, apa sih sebetulnya, seperti apa sih diri saya. Dan juga orang senang tuh kalau kan suka ada tes-tes ya di dalam internet, atau misalnya di dalam kalau dulu sih orang di buku, di koran gitu suka ada kan tes anu untuk melihat apakah Anda seorang pemimpin yang baik, apakah Anda seorang teman yang baik. Itu self assessment. Orang senang tuh. Karena nanti kalau misalnya hasilnya itu kan jarang hasilnya jelek. Selalu hasilnya cenderung positif tuh. Tes-tes yang ada di dalam berbagai media itu. Ya. Dan itu akan membangkitkan self esteem Anda. Apalagi kalau Anda mendapatkan self enhancement dari orang lain, pujian-pujian dari orang lain, itu akan semakin meningkatkan self esteem Anda. Dan apalagi kalau Anda mengkonfirmasi pada teman, bener nggak menurut kamu, aku tuh orangnya sebenarnya gimana sih? Ada bakat nggak sih memimpin? Oh iya, kata beliau, kamu benar, ada bakat. Betul, tapi kalau teman bilang, enggak kamu mah nggak ada bakat memimpin. Nah, ketika kita mendapatkan feedback yang ternyata nggak sesuai sama diri kita, nah itu bisa mengganggu self-esteem kita. Kembali, self-esteem itu dipengaruhi oleh budaya, kepribadian, dan situasi. Ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau dibilang self-esteem itu, ada yang tinggi dan ada yang rendah.
Nah, sebetulnya self esteem yang rendah itu sebetulnya agak berbahaya juga, karena kalau orang mempunyai self esteem yang rendah, maka dia tidak akan mempunyai suatu keyakinan diri untuk melakukan sesuatu, karena merasa bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Ya, sementara orang yang self esteemnya tinggi itu ada positifnya, karena tadi membantu dia untuk tampil atau melakukan hal-hal lain yang penuh tantangan. Cuma bahayanya kalau self esteemnya terlalu tinggi dan ternyata tidak sesuai dengan yang kondisi sebenarnya, tidak realistik. Nah, itu bahaya. Ya. Sementara orang yang self esteem rendah tadi memang lebih banyak segi negatifnya karena dia tidak berani melakukan sesuatu. Ya, ada orang yang merasa saya tuh orangnya jelek banget, padahal semua orang itu tadi kan kita sering mempunyai konsep diri tentang kita bukan yang sebenarnya orang katakan pada kita, tapi yang kita persepsikan orang lain berpikir begitu pada kita. Ada orang yang merasa dirinya gemuk banget, padahal orang lain nggak ada yang berpikir bahwa dia gemuk. Maka dia menjadi rendah diri gitu. Ya, itu self esteem. Nah, itu susah ketika meyakinkan dia untuk misalnya tampil di muka umum atau memakai suatu model baju yang terbaru, ya. Karena dia, aduh saya kan gemuk, aduh kan saya kan jelek. Padahal nggak ada seorang pun yang mengatakan begitu. Kita kadang-kadang terlalu peduli dan terlalu berlebihan memikirkan pandangan orang tentang kita. Nah, jadi self esteem itu berkisar dalam satu dimensi, dalam satu kontinum, ya, rendah menuju tinggi, negatif menuju positif. Jadi bukan hitam putih, ya. Jadi ada kontinumnya, mulai dari sangat-sangat tidak percaya diri sampai sangat-sangat merasa diri itu hebat, ya, self esteem, harga diri tinggi. Nah, sumber dari self esteem juga adalah social comparison. Tadi kita udah bicara perbandingan sosial. Ketika kita membandingkan diri kita ke bawah kepada orang yang lebih bawah, maka kita akan merasa harga diri kita lebih tinggi. Wah, dia pendidikannya lebih rendah dari saya. Oh, saya badannya lebih tinggi dari dia. Ya, itu adalah downward social comparison. Kalau tapi upward, ketika kita sekarang udah merasa diri hebat, tapi kita ternyata melihat orang lain lebih hebat, ya, maka self esteem kita bisa terganggu. Itu namanya upward social comparison. Jadi dalam tingkah laku kita sehari-hari, kita akan merasa kita tuh berharga ketika kita membandingkan dengan orang yang lebih kurang daripada kita. Nah, dalam budaya timur kita sering disuruh downward, ya. Selalu bersyukur gitu. Lihat tuh ke bawah, masih ada orang yang begini, masih ada orang begini. Sedangkan di budaya barat, individualistik itu lebih sering ditekankan upward social comparison. Ada orang yang lebih loh, kenapa kamu nggak bisa lebih dari itu? Dan seterusnya. Ya. Nah, self-esteem paradox adalah tadi yang saya katakan, tidak realistik. Orang yang merasa dirinya tuh cantik sekali, ya, tapi ternyata biasa aja gitu loh. Ya, jadi bisa bias negatif, bisa bias positif. Ya, bias negatif tadinya memandang dirinya sangat rendah gitu, padahal dia itu keren. Ya, atau tadi menganggap dirinya tuh sangat pinter, padahal biasa-biasa aja gitu ya. Nah, itu yang bias, bukan bisa atau bisa positif atau bias positif, ya. Nah, kemudian dampak self esteem apa? Itu tadi dikatakan, ya. Orang yang self esteemnya rendah itu tadi, ya, sulit untuk memasuki sesuatu yang baru. Dia juga sering mengalami insomnia, mengalami gangguan tidur, stres dan sebagainya. Jadi kita kadang-kadang sulit tidur, ya. Kita juga mengalami sulit beradaptasi, kemudian kita juga merasa depresi. Itu sebenarnya sering disebabkan oleh self esteem yang rendah. Mungkin kita kebanyakan tuh melakukan upward social comparison, jadi selalu merasa diri nggak ada apa-apanya terus gitu, ya. Jadi orang yang self esteem tinggi itu biasanya nggak punya kesulitan-kesulitan dalam adaptasi sosial, ya. Nah, bagaimana caranya merubah self esteem? Ya, bisa dengan memberikan psikoterapi, ya. Jadi tentunya dengan psikolog, ya, ada psikoterapi latihan, ya. Orang mengatasi rasa takut, dilatih bahwa nggak ada apa-apa, ya. Bahwa kamu pasti bisa. Bisa juga dengan umpan balik palsu, ya. Umpan balik palsu artinya tadi, ya, kamu tuh hebat. Misalnya dia nggak pede gitu, ya, udah belajar tuh, aduh gimana ya, saya tuh pasti nggak bisa lah, nanti ujian saya nggak bisa. Nah, umpan balik palsu dengan mengatakan misalnya, wah kamu pasti bisa, kamu kan orangnya pinter banget, itu umpan balik palsu. Atau umpan balik positif, kamu udah kerja keras,
maka kamu pasti akan bisa. Itu balik positif. Ya. Nah, self esteem bisa juga pengalaman masa lalu. Itu sering sekali ya ditemukan bahwa harga diri seseorang itu lebih banyak dipengaruhi bukan oleh masa kini, tapi oleh masa lalu. Waktu dia dibesarkan. Apakah dia itu sering mendapatkan umpan balik positif atau justru umpan balik negatif? Ya, itu ternyata susah dihilangkan pengalaman masa lalu. Nah, lalu untuk apa sih self itu manfaatnya? Ketika kita mempunyai self, biasa itu kita mempunyai self-focusing. Ya, kita akan cenderung mengarahkan perhatian pada diri sendiri. Ya, tadi memperhatikan bagaimana kita, bagaimana tampilan kita sebagainya. Nah, self juga berfungsi sebagai self monitoring. Bagaimana kita memonitor perilaku kita ketika dalam situasi tertentu. Orang yang self monitoringnya tinggi, dia bisa mengontrol dirinya dari berbagai situasi. Tapi orang yang self monitoringnya rendah, itu kita bisa lihat nggak bisa menguasai diri. Dalam suatu kumpulan misalnya ngomong suaranya keras banget gitu, ya kayak hilang kontrol. Kalau ketawa keras banget, hilang kontrol. Itu namanya self monitoringnya kurang. Ya, atau dia mendominasi pembicaraan terus menerus gitu ya, tidak memperhatikan orang lain dari kesempatan bicara. Itu contohnya orang yang self monitoringnya rendah. Ya. Nah, kemudian self-efficacy. Self-efficacy adalah gimana orang percaya akan kemampuan dirinya. Ya. Nah, self-efficacy ini penting. Karena keyakinan kita bahwa kita mampu, itu akan bermanfaat ketika kita mengalami suatu perubahan-perubahan. Ya, apakah suatu tugas yang baru, atau tantangan yang baru, atau perubahan hidup yang baru. Nah, sering orang itu tidak merasa yakin akan kemampuan dirinya, yang membuat justru dia menjadi betul-betul gagal gitu. Ya, sering orang berhasil karena tadi dia yakin bahwa dia bisa melakukannya. Ya, itu namanya kita nggak usah perdalam bahasa efficacy, tapi itu yang dimaksud efficacy. Walaupun ada dalamnya kolektif self-efficacy, self-efficacy akademis. Nah, mungkin bagi Anda yang penting itu adalah self-efficacy akademis. Apakah saya bisa menyelesaikan kuliah saya? Apakah saya bisa mengerjakan UTS nanti? Ketika Anda bilang, saya nggak bisa, kita benar-benar nggak bisa loh. Kenapa? Karena Anda jadi nggak percaya diri, hilang konsentrasi mengerjakan sesuatu. Ya. Oke. Sebelum saya pindah ke sini, saya mau bertanya dulu kepada Anda. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, sekarang kita masuk ke gender ya. Yang terakhir adalah gender. Apa sih bedanya gender dengan jenis kelamin? Ya, apa kira-kira bedanya? Izin menjawab, Ibu. Iya, oke. Apa tuh bedanya? Kalau gender itu lebih ke karakteristik ya. Lebih ke gimana terbentuk di masyarakatnya gitu. Kalau jenis kelamin itu lebih ke biologis. Kalau wanita, kalau pria. Kalau gender ini mungkin pria bisa lebih feminim atau wanita yang bisa lebih maskulin. Seperti itu, Ibu. Nah, gimana yang lain? Tuh, hampir benar tuh. Good. Coba yang lain. Ibu. Ya. Kalau jenis kelamin atau seks itu kan basisnya itu lebih ke biologis. Kayak misalnya reproduksi yang dia punya atau organ yang dia punya. Kalau misalnya itu jenis kelamin, Bu, seks. Kalau gender itu lebih didefinisikan oleh karakteristik sosial dan budaya. Kayak misalnya kalau kamu seorang laki-laki, kalau di budaya Indonesia atau di budaya Jawa, Sunda tuh kayak ciri-cirinya apa. Kalau perempuan apa, dan itu bisa berbeda-beda. Dan itu bentuknya itu dan karakteristiknya atau syaratnya bisa berbeda-beda dari satu budaya ke budaya yang lain. Jadi dia tuh lebih ke sosial dan budaya sebagai penentu karakteristiknya. Dan biasanya lebih fleksibel karena konteks sosialnya. Kalau misalnya kalau misalnya jenis kelamin itu sudah lumayan rigid karena terbatas sama fungsi sama biologi gitu sih. Tadi yang pertama siapa yang ngomong pertama? Rezki, Ibu. Rezki. Yang kedua siapa?
Tadi yang kedua Nabil, Bu. Nabil, Bu. Reski dan Nabil, kok pinter sih, tahunya dari mana tuh? Ada gender sama jenis kelamin. Ada di kuliah ya? Skripsi saya gender, Bu. Oh. Oke, good ya. Betul. Jadi apa yang Anda jelas? Apakah yang lain belum punya pengertian yang sama? Sudah, Rizky dan Nabil? Iya, sama, Bu. Sama ya. Nah, jadi kalau kita hubungkan gender ini dengan tadi konsep self, jelas sekali ya. Jadi yang sangat mempengaruhi adalah tadi itu bagaimana gender itu tadi. Ya. Jadi gender itu yang tadi ditentukan oleh sosial itu sudah dipelajari sejak kecil. Menjadi atribut kita. Ya, kamu kalau laki-laki tuh begini dong. Kalau laki-laki tuh nggak boleh nangis. Kalau perempuan harus dong. Kamu tuh harus begini, harus lembut bicara. Nah, itu akan membangun konsep diri kita. Jadi bagaimana gender dalam budaya di mana kita tinggal itu akan pengaruhi bagaimana self konsep kita. Nah, jadi anak belajar melalui stereotip ya yang dihubungkan dengan gender. Ya, jadi kualitas stereotip itu kualitas kelompok ya yang dihubungkan dengan gender kayak tadi. Perempuan itu harus halus. Perempuan itu harus cantik, suka dandan. Sementara kalau laki-laki suka dandan, dia bilang, ih kamu kok kayak perempuan. Ya, jadi anak didorong untuk mempunyai kualitas-kualitas yang sesuai dengan gender di dalam lingkungannya dan bertingkah laku sesuai dengan gender itu. Nah, kira-kira beda nggak gender di satu komunitas dengan komunitas lainnya? Walaupun sama-sama di Indonesia, beda nggak kira-kira? Berbeda nggak? Beda dong pastinya. Beda ya. Suatu tempat lain misalnya ada perempuan yang mencangkul ya, misalnya di orang Sumatera Utara perempuan itu mengerjakan tanah kebun, mencangkul sambil gendong anak mencangkul. Padahal kalau di Pulau Jawa mungkin mencangkul itu laki-laki yang mengerjakan. Ya. Jadi di sana perempuan itu biasa. Jadi self konsep perempuan itu di Sumatera, perempuan itu harus bekerja di kebun, menanam dan sebagainya, sambil mengasuh anak. Nah, jadi peran gender itu akan mempengaruhi perilaku individu. Bandingkan dengan tadi ya, perempuan yang memang dibesarkan dengan perempuan harus menggunakan halus, jadi mengerjakan pekerjaan yang halus, perempuan itu di rumah aja dan seterusnya. Ya. Nah, jadi gender benar kata kalian dipengaruhi oleh budaya tradisional. Tapi bukan hanya nilai budaya tradisional saja, tapi juga sebenarnya media massa ini mempengaruhi juga stereotip peran gender. Mungkin sekarang dengan kita sudah banyak berhubungan dengan IT, ya, dan juga IoT, Internet of Things, bahwa segala sesuatu berhubungan dengan internet, maka budaya-budaya global itu masuk sekarang ke dalam budaya kita, sehingga kita sekarang mempunyai ya nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan jenis kelamin. Peran jenis kelamin, ya. Jadi self konsep kita sebagai perempuan mungkin beda dengan self konsep zaman orang tua kita. Ini ibu aja nih sama kalian mungkin berbeda nih karena saya dan kalian beda umurnya sangat jauh, ya. Mungkin udah berbeda karena dulu ibu ditanamkannya lewat media massa zaman lalu, melalui cara-cara pendidikan masa lalu. Sementara kalian berkontak sekarang dengan dunia global. Ya, di mana peran perempuan itu sekarang udah sangat beragam. Perempuan masuk dalam segala bidang. Perempuan banyak melakukan berbagai macam hal. Bahkan sekarang juga petinju perempuan juga sudah diperkenalkan gitu. Sudah banyak di media. Berarti perempuan bisa melakukan hal-hal atau olahraga yang keras. Ya, jadi makanya self konsep pun akan berubah sesuai dengan gender. Nah, ini adalah buku yang menjadi acuan ibu, ya, Barat Ember 2003 dan Myers 2010. Nah, oke. Sampai di situ. Masih ada pertanyaan lain?